Kalau tidak salah pada awal Desember bulan depan, Jatman versi Pekalongan Lutfi bin Yahya ini akan mengadakan muktamar tersendiri, memisahkan diri. Ini menurut saya adalah sebuah langkah pemecahan belah, pemecah belahan, adu domba yang nyata yang dilakukan oleh pengurus Jatman versi Lutfi bin Yahya terhadap para mursyid, terhadap para kiai, terhadap NU yang. Tapi apa yang Anda contohkan hari ini menurut saya adalah berbanding terbalik 180 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan sebangsa setanah air dimanapun berada. Bapak Lutfi bin Yahya Pekalongan di dalam ceramah-ceramahnya sering sekali menekankan, sering kali menegaskan, wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah kalian dipecah belah? Relakah kalian diadu domba? Relakah para habaib diadu domba? Relakah para kiai dan para habaib dibenturkan? Dan seterusnya dan seterusnya. Pasti dijawab serentak oleh jamaah yang hadir kan? Tidak. Dan itu hampir setiap saat disampaikan pada ending menjelang ceramahnya berlangsung. Apalagi hari ini di tengah kisruh polemik para habaib ya, di tengah kemelut yang sedang membelit, yang sedang menjerat para klan Ba'alawi Yaman. Ditambahkan bahkan di situ, relakah kalian para habaib dipecah belah? Ada itu videonya. Terlihat sekali penekanan pembelaannya Pak Lutfi bin Yahya kepada para habaib yang sekarang sedang dipersoalkan oleh anak-anak bangsa di tanah air. Dipersoalkan baik nasabnya maupun peran-perannya, perilakunya, tingkah lakunya, dan segala macam persoalan lain terkait bangsa dan negara, termasuk sejarah-sejarahnya yang dimana Pak Lutfi bin Yahya termasuk bagian dari yang sedang dipersoalkan. Namun hari ini kita bersama-sama menyaksikan sebenarnya siapakah yang hari ini sedang menjadi sosok pemecah belah bangsa, pemecah belah para kiai, pemecah belah para mursyid thariqah, pengurus-pengurus Jatman di seluruh Indonesia? Menurut saya Pak Lutfi bin Yahya adalah sosok yang ikut andil bahkan menjadi pemeran utama pemecah belah para mursyid pengurus Jatman di seluruh Indonesia. Mengapa saya katakan demikian? Karena Pak Lutfi bin Yahya tidak mampu melihat kenyataan tentang organisasi Jatman yang telah dipimpinnya selama kurang lebih 24 tahun itu. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di dalam sidang plenonya telah memutuskan bahwa kepengurusan Jatman di bawah Pak Lutfi bin Yahya telah didemisionerkan. Yang karenanya Pak Lutfi bin Yahya tidak punya lagi otoritas untuk mengendalikan dan memimpin Jatman. Satu, yang kedua, langkah berani dari Pak Lutfi bin Yahya dengan Jatmannya itu membuat badan hukum sendiri. Padahal Jatman adalah badan hukum yang satu kesatuan tidak terpisahkan dengan badan hukum milik Nahdlatul Ulama. Tapi secara nekat sadar Pak Lutfi bin Yahya melalui Jatmannya mengajukan badan hukum tersendiri pada tahun 2019 yang lalu, yang notabene atau sama dengan ingin memisahkan diri dari NU. Dan itu hari ini sedang diproses oleh badan hukum PBNU. Atas hal-hal tersebut, atas kenyataan tersebut, mestinya Pak Lutfi bin Yahya tidak boleh lagi menangani, mengendalikan, ngatur, ngurus Jatman. Tetapi apa yang terjadi? Pak Lutfi bin Yahya tidak mau menerima kenyataan itu.
Walaupun pengurus besar Nahdlatul Ulama telah membuat statement tegas tadi, Pak Lutfi bin Yahya dengan atas nama Jatmannya berencana akan menggelar muktamar tersendiri Jatman. Jatman yang sudah dimisioner dan sudah dinyatakan lagi tidak punya otoritas lagi untuk mengelola dirinya karena sudah habis dan akan dilaksanakan muktamar sendiri oleh PBNU, tetapi Lutfi bin Yahya tidak mengindahkan itu. Kalau tidak salah pada awal Desember bulan depan, Jatman versi Pekalongan Lutfi bin Yahya ini akan mengadakan muktamar tersendiri, memisahkan diri. Ini menurut saya adalah sebuah langkah pemecahan belah, pemecah belahan, adu domba yang nyata yang dilakukan oleh pengurus Jatman versi Lutfi bin Yahya terhadap para mursyid, terhadap para kiai, terhadap NU yang ada di lingkaran kepengurusan Jatman ini. Jadi kalau panjenengan Pak Lutfi bin Yahya selama ini berkuar-kuar, mari jaga persatuan. Mari jangan biarkan orang memecah belah kiai, jangan biarkan orang memecah belah bangsa, jangan biarkan orang memecah belah aparat dan lain sebagainya. Tapi apa yang Anda contohkan hari ini menurut saya adalah berbanding terbalik 180 derajat. Justru kita lihat bersama-sama hari ini, kita menyaksikan bahwa Pak Lutfi bin Yahya dengan lembaga Jatman yang sudah didemisioner oleh PBNU masih terus bergerak dan bahkan akan melangsungkan muktamar tandingan. Ya, saya sebut itu adalah muktamar tandingan. Karena muktamar yang dilaksanakan secara ilegal. Secara ilegal tidak mengikuti rambu-rambu aturan-aturan yang ditentukan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jatman adalah salah satu organisasi badan otonom milik NU. Selain Jatman ada GP Ansor, ada Fatayat, ada Muslimat, ada Pergunu, dan lain sebagainya. Yang semuanya adalah badan otonom lembaga di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Yang karenanya seluruh undang-undang, peraturan, ADART harus ikut tunduk kepada ADART yang telah ditetapkan di Nahdlatul Ulama. Tidak boleh membuat aturan sendiri. Termasuk dalam hal muktamar, ketika ada hal-hal yang luar biasa seperti ini, kemudian PBNU membuat keputusan mendemisionerkan, mestinya kepengurusan Jatman di bawah Lutfi bin Yahya sudah tidak punya otoritas, tidak boleh lagi mengadakan kegiatan. Apalagi muktamar. Nah, ini fakta bahwa sesungguhnya yang suka memecah belah itu siapa, Pak Lutfi? Yang suka mengadu domba itu siapa? Upaya panjenengan mengadakan muktamar adalah upaya mengadu domba para mursyid thariqah, para pengurus Jatman di tanah air. Diadu domba, dipecah agar yang satu ikut Jatman Pekalongan, kemudian ada yang ikut ke PBNU dan seterusnya. Pasti itu akan terpecah, walaupun saya yakin pecahan yang ikut Pekalongan jumlahnya tidak seberapa. Jumlahnya sedikit. Itu sudah bisa kita takar, sudah bisa kita ukur. Ketika Lutfi bin Yahya mengeluarkan instruksi larangan kepada seluruh pengurus Jatman di Indonesia agar tidak menghadiri undangan PBNU di Surabaya ketika itu, nyatanya hampir mayoritas pengurus-pengurus Jatman dari seluruh Indonesia datang pada acara itu. Artinya apa? Seruan Habib Lutfi sebenarnya sudah tidak lagi dipatuhi, didengar oleh para bawahannya, oleh para pengurus Jatman, baik di tingkat pusat maupun di tingkat wilayah maupun di tingkat kabupaten. Nah, apa yang sedang dilakukan oleh Lutfi bin Yahya dengan rencana menggelar muktamar tandingan itu, saya kira kalau diterus-teruskan menurut saya akan menambah malu Pak Lutfi bin Yahya. Ya, saya katakan kalau diterus-teruskan nekat menggelar muktamar tandingan Jatman di Pekalongan awal Desember besok, tidak akan menambah kehormatan Lutfi bin Yahya naik, tapi justru akan semakin menghancurkan reputasinya, menghancurkan kredibilitasnya sebagai seorang Habib yang selama ini banyak diikuti tidak hanya oleh para guru mursyid thariqah se-Indonesia, tapi oleh warga NU di Indonesia. Karena nekat melawan tembok besar Nahdlatul Ulama. Ya, panjenengan bukan sedang melawan oknumnya Pak Lutfi, panjenengan sedang melawan rumah besar Nahdlatul Ulama,
Panjenengan mengatakan dulu bahwa NU Jawani-wani karo NU karena NU itu yang punya adalah para waliullah. Tapi Anda hari ini membangkangnya sendiri. Anda hari ini memberikan contoh atas apa yang panjenengan dulu fatwakan dan Anda melanggarnya sendiri. Ya, sekali lagi yang panjenengan lakukan hari ini bukan perlawanan kepada oknum, kepada Gus Yahya atau kepada Rois Amnya Kiai Miftahul Ahyar, tapi melawan kepada Nahdlatul Ulama secara kelembagaan. Itu adalah perbuatan makar dan pembangkangan yang nyata menurut saya yang tidak elok sama sekali dilakukan oleh seorang yang katanya tokoh sufi. Tokoh sufi yang mestinya menjadi panutan, menjadi contoh tentang legowo, tentang kehusuan, tentang bagaimana tidak hubul jah. Tetapi yang Anda pertontonkan adalah sebaliknya. Anda terkesan sekali, terlihat sekali tidak mau melepaskan catman. Terkesan sekali Anda ingin selalu di depan, ingin selalu menjadi pemimpin. Dan itu sama sekali bukan perwujudan sikap dari seorang tokoh sufi, apalagi yang digelari sebagai tokoh sufi dunia katanya. Tokoh sufi tentu adalah orang-orang yang mengemban amanah dengan sebenar-benarnya, memanfaatkan amanah yang diberikan kepadanya dengan sejujur-jujurnya, seikhlas-ikhlasnya, bukan karena haus jabatan, haus kekuasaan, dan tidak akan pernah memanfaatkan amanah yang dipanggulnya untuk kepentingan-kepentingan praktis, baik skala kecil maupun besar di negara ini. Itulah sufi yang sejati. Dan apa yang panjenengan pertontonkan hari ini menurut saya keluar dari frame itu semua. Dan mudah-mudahan ya tidak mudah-mudahan lagi lah. Saya yakin pengurus-pengurus Jatman dari seluruh Indonesia, baik yang di tingkat provinsi maupun yang di tingkat kabupaten, sudah mengetahui polemik ini. Keputusan resmi PBNU sebagaimana kemarin dibacakan di kampus Unwahas Semarang hari Sabtu 16 November kemarin jelas bahwa PBNU telah mendemisioner pengurusan Jatman di bawah Lutfi bin Yahya Pekalongan dan melarang, tidak punya hak lagi untuk melakukan kegiatan atas nama Jatman. Dan kalau ada para mursyid pengurus Jatman dimanapun berada di seluruh Indonesia, baik yang di level Sukhbiyah ataupun Wusto, kok kemudian ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan oleh Lutfi bin Yahya Pekalongan, maka menurut saya siapapun mereka adalah golongan orang-orang yang bersekutu dengan makar, bersekutu melawan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.